mati bunuh diri, masuk neraka jahanam, kekal abadi selama-lamanya. Jenazahnya tidak boleh disolati. Benarkah seperti itu? Mari kita kupas tuntas di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akhir-akhir ini terjadi banyak kasus bunuh diri. Ya, kemungkinan nih stres, pinjol, pinjaman online. Banyak sekali orang yang stres karena terjerat dengan adanya hutang dari pinjol, hutang-hutang dari hutang online. Ya, ini sangat meresahkan sehingga banyak sekali yang bunuh diri. Kemudian banyak sekali ustadz-ustadz yang ngasih fatwa, katanya mati bunuh diri itu akan masuk neraka jahanam. Orang yang mati bunuh diri akan masuk neraka jahanam dan kekal abadi selama-lamanya. Jenazahnya tidak boleh disolati, katanya seperti itu. Ini rasanya kok kejam sekali. Kejam sekali. Oleh sebab itulah ada beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel Al-Mu'allim Center yang bertanya kepada kami, benarkah seperti itu? Nah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Mu'allim akan menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mati karena bunuh diri adalah dosa besar. Minal kabairi. Kabair itu artinya adalah besar-besar. Yang dimaksud adalah adzunub, dosa-dosa, dosa-dosa besar. Jadi mati bunuh diri itu termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memang benar orang Islam loh ya, orangnya Islam bukan orang kafir nih, orang Islam yang mati sebab bunuh diri kemudian akan masuk neraka jahanam dan akan kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka jahanam? Jawabannya, memang ada di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, yang khalidan mukhalladan, yang dia dikekalkan finnar atau fi jahannam fiha abadan. Tetapi maksud hadis itu tidak seperti itu. Itu kalau orang yang mati bunuh diri itu menganggap bahwa bunuh diri itu halal. Jadi kalau dia menganggap bahwa bunuh diri itu halal, maka dia bisa masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Tetapi bagi umat Islam yang meyakini bahwa bunuh diri itu tetap haram, hukumnya tetap haram, tetapi dia terpaksa bunuh diri. Ingat nih, perlu digarisbawah, dia meyakini bahwa bunuh diri itu haram, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, tetapi dia terpaksa bunuh diri. Dia terpaksa bunuh diri, tapi dia masih meyakini bahwa bunuh diri itu adalah haram. Maka orang yang semacam ini tidak kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tidak, ini yang perlu digarisbawahi. Berbeda dengan orang yang menghalalkan bunuh diri. Bunuh diri ajalah halal, Allah tidak melarang bunuh diri. Bunuh diri itu halal-halal saja, sah-sah saja. Lah, orang seperti ini sih sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini hukumnya beda, ya, perlu diperhatikan nih. Dan kami yakin umat Islam sudah ngerti lah, sudah tahu, berbeda dengan orang kafir.
Orang kafir kalau bunuh diri, walaupun tidak bunuh diri saja, di dalam neraka selama-lamanya. Itu kalau orang kafir. Lah kalau orang Islam, ya kita meyakini bahwa umat Islam itu ngerti bahwa bunuh diri itu dosa. Dosa haram, dilarang oleh Allah. Tetapi kenapa umat Islam ada yang bunuh diri? Ya karena dia sudah stres, sudah putus asa, akhirnya dia bunuh diri. Tetapi dia tetap meyakini bahwa bunuh diri itu hukumnya haram, dilarang oleh Allah. Orang semacam ini tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Lalu pernyataan seperti ini apakah memiliki dasar dalil yang sahih? Jawabannya ada dong, ada. Ada dasar dalil yang sahih. Riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ada dasar dalil sahih, hadis sahih, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan bahwa sahabat namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi hijrah menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, di dalam rombongan Tufail bin Amr ad-Dawsi ada seorang laki-laki, ya dari kaumnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ini seorang laki-laki. Lalu dia sakit sangat parah, berat pokoknya. Daripada dia merepotkan rombongan, maka dia memutuskan untuk bunuh diri coba, merajam dirinya sendiri, mati. Ini seorang sahabat yang hijrah menuju kepada Rasulullah SAW, mengajak seorang laki-laki begitu ya. Tapi dalam perjalanan dia sakit daripada dia merepotkan rombongan, akhirnya dia bunuh diri. Tetapi Tufail bin Amr dia melihat di dalam mimpinya bahwa laki-laki yang bunuh diri tadi itu masuk ke dalam surga dalam keadaan menutupi kedua tangannya. Ini kan luar biasa. Nah, setelah Tufail bin Amr ad-Dawsi sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi menceritakan kejadian itu dan juga menceritakan mimpinya. Jadi ceritanya, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dalam rombongan kami hijrah. Di pertengahan jalan dia sakit parah dan dia nggak sabar. Daripada dia merepotkan rombongan, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi anehnya, saya di dalam mimpi melihat dia justru masuk ke dalam surga. Ini apa maksudnya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam doanya, Allahumma waliyadaihi faghfir. Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, untuk kedua tangannya yang digunakan membunuh dirinya sendiri itu, maka ampunilah ya Allah. Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma waliyadaihi faghfir ya Allah, untuk kedua tangannya dia yang telah dia gunakan membunuh dirinya sendiri, ampunilah ya Allah. Itu diampuni oleh Allah. Padahal sebelumnya sudah melihat kedudukannya dia di dalam surga. Dan Rasulullah SAW menambah doa ampunan. Ini kan luar biasa. Kalau seandainya bunuh diri itu mutlak haram, ya dosa, masuk neraka jahanam semua, enggak mungkin Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah. Mengapa dia bunuh diri tapi bisa masuk surga? Karena dia perjalanan hijrah menuju kepada Rasulullah. Amalannya dia itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini telah mengeluarkan oleh Imam Muslim nomor hadis 116. Sehingga tidak semuanya umat Islam yang mati bunuh diri itu langsung masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya, tidak. Kemudian masalah yang kedua, yaitu jenazah orang yang mati bunuh diri tetap wajib disolati oleh umat Islam, wajib disolati. Hanya saja tidak dianjurkan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, agar bunuh diri itu tidak dilegitimasi menjadi kebenaran. Jadi kalau ada pemimpin umat Islam, ada imam, maka jangan mensolatinya. Yang mensolati adalah orang-orang biasa, kaum muslimin biasa, tapi hukumnya tetap wajib mensolati orang Islam yang mati bunuh diri. Mengapa? Karena dia masih dihukumi beragama Islam. Maka setiap orang Islam yang ada di kampung tersebut tetap wajib mensolatinya. Kalau nggak ada yang mensolatinya, maka dosa.
Karena hukumnya mensolati jenazah orang Islam tetap fardu kifayah. Inilah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.